Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih bisa belajar bersama meskipun tidak harus bertatap muka. Demikian anak-anak ya. Marilah kita mulai pembelajaran online ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Materi apa yang akan saya sampaikan di sini akan saya tampilkan dan anak-anak bisa membaca sendiri. Kemudian setelah pembelajaran ini tentu ada tujuan tertentu yang harus kalian pahami. Tidak mungkin mempelajari sesuatu tapi kalian tidak akan mendapatkan sesuatu apapun. Setelah pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak dapat yang pertama, anak-anak harus dapat membuat sebuah kesimpulan dari sebuah informasi yang kalian dengar. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan, dapat menyebutkan karakteristik ekonomi, karakteristik sosial, karakteristik budaya di negara kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, anak-anak harus dapat menerapkan sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai dalam Pancasila. Dan yang terakhir, anak-anak dapat membuat patung sederhana. Anak-anakku yang saya sayangi, sering kita mendengarkan sebuah informasi atau berita dari media elektronik di mana banyak terjadi perburuan liar terhadap binatang yang dilindungi pemerintah karena hampir mengalami kepunahan, seperti harimau Sumatera, burung cendrawasih, orangutan, dan lain sebagainya. Selain itu, banyak pula orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penebangan liar atau istilahnya illegal logging. Banyak pula yang melakukan pembakaran hutan. Dan ada juga yang mengubah hutan menjadi sebuah lahan pemukiman. Kira-kira apa yang terjadi pada hewan yang ada di hutan sana? Tentu hewan akan marah. Bagaimanapun hewan adalah makhluk Allah juga. Kalau kita mempunyai akal, tapi kalau hewan mempunyai naluri, yaitu naluri marah. Yang terjadi kira-kira apa? Nah, biasanya hewan turun ke pemukiman warga dan mengganggu kehidupan warga di sana.
Kemudian apa kaitannya dengan pembakaran hutan dan illegal logging? Hal utama yang terjadi jika hutan habis, pohonnya dibakar, ditebang secara liar, musibah yang terjadi antara lain kekeringan, tanah longsor, banjir, dan masih banyak musibah-musibah yang lain. Alam marah. Terjadi banjir, terjadi tanah longsor karena berkurangnya tempat resapan air. Coba kita simak video berikut ini. Anak-anak menyimak. Kira-kira informasi apa yang akan kalian dapat dari video berikut ini? Orang-utan merupakan salah satu daftar hewan dilindungi di Indonesia. Populasi orang-utan kian berkurang. Bahkan dalam 20 tahun terakhir, populasi orang-utan di Kalimantan telah berkurang hingga 50%. Penyebab lainnya adalah berkurangnya populasi orang-utan diantaranya akibat praktik perburuan dan pembalakan liar. Seperti yang baru-baru terjadi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Seekor orang-utan dibantai oleh karyawan sebuah perkebunan sawit. Pembantaian orang-utan ini pun sempat ramai diperbincangkan di media sosial. Tak hanya itu, sebelumnya juga terjadi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas membuat habitat satwa liar terancam. Salah satu hewan yang menjadi korban adalah orang-utan. Kini tempat tinggal orang-utan semakin terancam dengan perburuan liar yang dilakukan manusia. Tim Liputan Kompas TV. Tentu dari video yang kalian saksikan lagi ada beberapa informasi penting yang dapat kalian catat, yang dapat kalian ambil, dan selanjutnya dapat kalian simpulkan. Saran Pak, hewan, tumbuhan, manusia adalah makhluk Allah. Jadi sesama makhluk Allah kita harus dapat saling menyayangi, saling menghargai satu sama lainnya. Anak-anak yang saya hormati, apakah kepunahan hewan itu hanya terjadi di Indonesia? Tidak. Ternyata jenis hewan tertentu juga mengalami kepunahan di negara tetangga kita, khususnya di negara kawasan Asia Tenggara. Contohnya badak. Badak merupakan hewan langka, hewan yang telah hampir mengalami kepunahan di Indonesia. Demikian pula di Malaysia. Ternyata di Malaysia juga ada badak. Badak bisa hidup di Malaysia. Sekarang pertanyaannya, mengapa ada hewan atau tumbuhan tertentu yang bisa hidup di negara lain, khususnya di negara tetangga kita di kawasan Asia Tenggara? Nah, ini jawabnya. Ternyata Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Thailand, Thailand dengan Malaysia, dan seterusnya masih mempunyai kesamaan karakteristik. Karakteristik apa saja? Karakteristik geografis, karakteristik ekonomi, karakteristik budaya, serta karakteristik sosial. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang karakteristik negara di kawasan Asia Tenggara, di sini akan kami tampilkan sebuah gambar, sebuah video yang
Pertama, karakteristik geografis, karakteristik alam, bahwa Indonesia dan Malaysia dan semua negara di Asia Tenggara mempunyai hutan tropis. Makanya penyebaran hewan pun masih hampir sama dan dapat hidup di kawasan Asia Tenggara. Demikian pula tumbuhannya di kawasan Asia Tenggara masih tumbuh tumbuhan yang sama. Karakteristik yang kedua yaitu kegiatan ekonomi. Indonesia dikenal dengan negara maritim. Anak-anak tahu apa sih negara maritim? Di Thailand dikenal dan mendapat julukan negara lumbung padi. Mengapa mendapat julukan itu? Nah, ini nanti yang menjadi tugas dari Pak Guru untuk anak-anak. Dan yang terakhir adalah gambar atau tampilan karakteristik budaya dan pariwisata. Di sini Pak Guru hanya mencari contoh 2 candi. Candi apa dan candi apa nanti adalah tugas anak-anak yang akan kalian kerjakan. Kalau ada persamaan karakteristik, tentu ada perbedaan karakteristik. Nah, untuk mengatasi perbedaan karakteristik antar negara di kawasan Asia Tenggara, maka antar negara di kawasan Asia Tenggara itu mengadakan atau melakukan kerjasama sehingga dapat saling mencukupi, dapat saling melengkapi. Nah, inilah cara yang dilakukan negara-negara di Asia Tenggara. Bentuk kerjasama itu apa saja? Banyak sekali. Termasuk tadi kerjasama bidang ekonomi, bidang budaya, bidang pendidikan bahkan, atau bahkan lagi bidang olahraga. Kaitannya dengan perbedaan dan persamaan karakteristik, Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Maka dari itu, sering sekali Indonesia menjadi pelopor kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara. Apa saja sih nilai yang terkandung dalam Pancasila itu? Anak-anak sebagai pelajar tentu tahu. Dan yang jelas, dalam Pancasila memuat 5 sila. Ada dari anak-anak yang tidak hafal sila 1 sampai sila 5 dari Pancasila. Saya yakin anak-anak sudah hafal. Jadi, karena Indonesia menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi bangsa, sebagai pedoman hidup, sebagai pedoman hukum, maka setiap sikap, setiap tindakan kita harus mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikut Pak Guru akan memberikan contoh dalam bentuk tayangan sikap atau tindakan yang mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan anak-anak harus
bisa membedakan mana tindakan yang sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan norma, dan mana tindakan atau sikap yang bertentangan dengan norma serta Pancasila sebagai dasar negara. Salah satu contohnya adalah belajar kelompok. Belajar kelompok itu mencerminkan nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila keberapanya, kerja sama, kira-kira atau bahkan pasti sila ke-3. Karena dalam kerja kelompok atau belajar kelompok itu terjadi adanya kerjasama, tukar pikiran antar siswa untuk menemukan, untuk menyatukan pendapat. Namun anak-anak, akhir-akhir ini pemerintah melarang adanya yang namanya kerumunan orang banyak, termasuk kerumunan yang sifatnya positif. Contohnya tadi belajar kelompok, tidak mungkin belajar kelompok satu orang, tentunya ada sebuah kerumunan. Kira-kira apa alasannya? Mengapa pemerintah melarang belajar kelompok, melarang ada lagi itu yang ditayangkan itu sholat berjamaah, melarang berjabat tangan? Sebenarnya itu tidak melarang, tapi lebih baiknya mengurangi. Dan semua itu demi untuk keselamatan bangsa Indonesia dan keselamatan kita semua. Apa alasannya? Tentu kalian tahu apa alasannya. Kali ini Indonesia baru mengalami wabah virus corona. Bahkan ini terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Apa virus bisa ada di mana-mana? Karena penyebaran virus ini sangat mudah. Apalagi tadi adanya kerumunan. Jika terjadi kerumunan, biasanya terjadi kontak fisik, sentuhan, entah sentuhan yang disengaja atau sentuhan yang tidak disengaja. Disitulah virus corona akan menular dari satu orang ke orang yang lain. Dari satu orang bisa jadi menular pada 10 orang. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Iha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik.
Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Tiga, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu memang sakit. Hindari tempat ramai, bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Pelarangan pemerintah masalah kerumunan, apakah ini bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila? Tidak. Justru jika kita patuh terhadap anjuran pemerintah, ini akan menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara kita mencegah agar tidak tertular corona? Sederhana. Sering cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan mengurangi kerumunan. Ini untuk usia anak-anak cukup seperti itu. Dan yang terpenting adalah menjaga kebersihan, terutama kebersihan diri sendiri. Tapi ingat anak-anak, cuci tangan tidak semata hanya dengan menggunakan sabun. Ingat, fungsi sabun adalah membunuh bakteri yang menempel di tangan. Oh iya, anak-anak, bicara tentang sabun, Pak Guru ingat materi kelas 6 ada materi membuat patung. Anak-anak pernah mencoba membuat prakarya dari bahan sabun? Ini asik sekali. Coba kita lihat hasilnya seperti yang kami tayangkan. Sangat cantik sekali, bermacam-macam. Ada perabotan dapur, ada bunga, ada mobil-mobilan, dan ada ikan. Semuanya hampir mirip seperti asli. Dan inilah satu keunikan dari sabun dapat kita manfaatkan untuk prakarya kita. Dalam membuat patung, tidak hanya dari bahan semen, tidak hanya dari bahan kayu, karena untuk usia kalian, untuk usia anak SD seperti kalian akan kesulitan jika menggunakan bahan yang sifatnya keras. Untuk membuat patung sederhana tadi dengan sabun, istilah dalam seni rupa namanya memahat. Memahat ringan, cukup dengan menggunakan pemes atau silet. Yang kedua, membuat patung atau sejenis tiruan patung dari bahan yang lembek. Yang lembek dan mudah kita temukan, contohnya apa? Plastisin, tanah liat. Plastisin harganya murah, toko ada. Tanah liat di kebun baik. Ini nanti akan menjadi tugas anak-anak agar dapat dikerjakan. Demikian pembelajaran kali ini, kurang lebih 40 menit. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.